Hari itu gua bersama Johan pergi ke suatu gunung dan gua melihat ada sesosok wanita berambut pirang dan dia menggunakan pakaian bertransparan. Kami serentak semuanya kaget. Halo, welcome back to my channel Bibi Sekaiso. Oke, what's up cuy-cuy, balik lagi sama gue Birsa di konten yang paling kalian tunggu, yaitu adalah konten gaming gear. Oke cuy, di konten gaming gear yang sekarang nih gue punya racun baru lagi nih buat kalian semua ya. Buat kalian yang pengen live streaming gaming, yang pengen menjadi seorang YouTuber gaming, ataupun yang pengen bikin konten podcast nih ya. Oke, kira-kira apa nih cuy ya? Lah, lo bisa lihat sendiri di depan gue sekarang sudah ada tipe baru dari sebuah brand gaming, yaitu adalah NYK Nemesis. Dan kali ini gue bakal ngebahas salah satu keluaran dari NYK Nemesis ini, yaitu adalah mic condenser premium setnya nih cuy ya. Gila nih ya, ini akhirnya NYK ngeluarin juga mikrofon kondensernya ini, dan sesuai ekspektasi gue bahwa NYK pun juga nggak mau kalah ya. Jadi dia ini ngeluarin yang langsung satu full setnya cuy. Jadi kita nggak usah repot lagi kayak ngebeli pop filter, desktop amp, semuanya sudah ada di dalam dusnya ini cuy ya. Jadi udah mah ini harganya murah gitu kan, kita dapat semuanya. Plus juga nanti gue bakal kasih experience gimana kualitas dari si suara NYK Nemesis Clio condenser microphone set ini cuy. Nah, oke ya, jadi di sini gue bakal unboxing plus juga dengan ngasih experience buat kalian semua, karena ini adalah brand baru, produk baru ya, dan juga ini adalah eksklusif. Gua harus ngasih experience sama kalian nih, biar kalian ini juga ngerasa puas gitu dengan nanti kalian ngebeli ini. Dan di sini pun juga gua akan ngasih gimana cara nanti kalian ngedit si optimalisasi untuk si NYK Nemesis ini, hasil kualitas edit itu kayak gimana ya, biar kalian ini pun juga nanti betah pakai si mic ini. Tapi untuk hal yang pertama kita bakal bahas tuh dari masalah si kemasannya ini. Oke. NYK ini memang paling bisa ngebuat si desain kemasan ini yang menandakan bahwa ini adalah setup gaming gitu cuy ya. Warna hijaunya ini udah identik banget. Jadi kalau misalkan lu pajang di rumah lu, udah pasti lu, waduh itu adalah mikrofon gaming NYK begitu kan. Ataupun kalau misalkan lu punya toko gitu kan, ataupun lu lagi jalan-jalan ke mall dan lu lihat yang warna-warna hijau ada mikrofonnya, itu adalah pasti brand dari NYK ya. Oke, jadi di depannya ini tampilannya seperti ini ya, dan mic-nya seperti ini. Lalu kita akan balik dulu nih, kira-kira gimana nih kelengkapannya dan fiturnya ada apa aja. Oke, jadi Clio MCN05. Clio ini adalah tipe si mic-nya. MCN ini mungkin adalah kode-kodenya gitu. Kalau biasanya kalau kemarin kan yang lavalier-nya itu MCN berapa gitu kan, ini adalah MCN05. Lalu kita di sini lihat, oke, angle adjustment, polar pattern unidirectional, sound chipset, plug and play with USB connection, volume and echo control, oke, dan full metal case. Di sini ada kartu garansinya, dan ya seperti biasa kalau NYK itu ngasih kartu garansi ini di luar ya cuy ya. Mau kita buka, kayaknya jangan, ini takutnya rusak dusnya, sayang banget ya. Produk name NYK Clio MCN05, polar pattern unidirectional, karena ini adalah mic condenser yang dimana adalah si seluruh ruangan kita tuh bisa kedengar lewat si mic ini, karena dia tangkapannya itu bisa luas banget. Cuman memang lebih jelas kalau misalkan kita berbicara di hadapan di bagian depannya ini ya. Lalu di sini pun juga frekuensi responnya 20 Hz sampai dengan 20 kHz, tapi sensitivity di minus 38 dB. Output impedance di 150 ohm ya, load impedance ini sekitar 10.000 ohm. Ekuivalen ya, meskipun ini gua nggak paham, tapi lu bisa baca sendiri dan lu bisa nanti cari tahu gitu apakah ini sesuai dengan kriteria yang lu pengen begitu kan. Tapi kalau menurut gua sih ya, yang namanya mic condenser mic ini kayaknya untuk yang kita yang live streamer ataupun yang kita cuma sekedar podcasting dan untuk urusan di YouTube doang, kayaknya ini udah lebih dari cukup ya. Oke, di sini pun juga ada ada tombol knob volume gitu. Nanti kita akan langsung buka untuk ngasih experience lebihnya kayak gimana ya. Kita langsung buka ya. Oke. Waduh. Sekarang ini memang lagi musim yang yang langsung satu packing gini cuy. Dan begitu kita buka, oke, kita langsung disajikan dengan pop filternya ya. Meskipun ya memang gua kurang suka menggunakan pop filter ini, cuman untuk yang beberapa tag vokal kayak misalkan kita mau bikin podcast itu memang penting banget. Tanpa pop filter ini suara kita nanti kayak yang agak pecah gitu cuy. Ya, oke, kita akan simpan di mana ini ya? Kita akan simpan di bagian sini dulu. Dan ini ada apa lagi? Oke, di sini ada suatu selebaran ya. Broadcasting and recording microphone, kita kepinggirin dulu. Lalu ada USB cable di sini. Dan ini adalah perlengkapannya ya. Perlengkapannya kita akan cek satu-satu. Itu adalah windproof ya.
windproof. Oke, dan lalu di sini ada apa lagi? Oke, di sini ada stand yang buat si mic-nya ya. Duh, gua lupa lagi namanya apa kemarin tuh ya, metal apa ini ya. Di sini nggak ditulis ini namanya metal apa. Dan lalu di sini pun juga ada desktop arm ya, perlengkapan untuk setup desktop arm-nya. Ini penting banget ya, kita dikasih desktop arm gini karena kita males lagi kalau misalnya kita harus ngebeli terpisah gitu kan. Nah, oke. Tapi di sini kita akan demonstrasinya nggak pakai desktop arm ininya ya. Kita akan pakai tripod karena di sini pun juga kita dikasih tripodnya cuy. Oke. Mini tripod. Oke, dan ini wah, ini baru mantap. Ini besi cuy ya. Kokoh, ini pasti otomatis kokoh, dan ini dia unit mic-nya. Widih ya. Keren banget, sep. Oke, jadi kalau bisa lihat tampilannya ya. Tampilannya ini tuh dia nggak ngebulat ya, dia nggak ngebulat, dia ini lebih kayak ngepersegi apa aja persegi, bukan persegi, ya bentuknya lu bisa lihat sendiri lah ya, gue nggak tahu bilangnya kayak gimana. Kalau biasanya kan mic yang kondenser ini bentuknya bulat, kalau ini dia lebih kayak kelonjong begitu. Dan ini ada knobnya, di atasnya echo dan di bawahnya volume, dan di belakangnya ada Nemesis Clio begitu. Jadi kalau misalkan nanti kita pajang di depan seperti ini, kita udah tahu nih orang-orang ya kalau kita tuh lagi pakai mic-nya dari Nemesis Clio. Oke, kita akan keluarin dulu barang yang bakal kita pakai. Yang pertama dari si mic-nya, lalu kita akan cobain si windproof-nya ini, dan tripod ya, tripod mini, dan kita butuh juga si metal bracket-nya ini ya, metal bracket, kabel USB. Kita mau masukin yang nggak kepake yaitu adalah pop filter. Dan oke, kita akan simpan aja karena buat baca-baca nanti kalau misalkan ada hal yang gak gua ketahui gitu cuy ya. Nah, oke, selanjutnya gua bakalan coba rakitin ya. Jadi di sini kita akan pakai tripod A ya, biar lebih frame-nya lebih manis gitu cuy. Oke, tripodnya ini besi ya, jadi udah pasti kokoh ini. Lalu tadi dudukan metalnya ini juga berat banget ya cuy ya, kokoh banget lah ini ya. Oke, kita akan coba buka langsung. Di sini diplastikin satu-satu ya. Nah, ini dia. Oke, jadi ini hampir mirip dengan yang milik Audio Technica AT2020 yang gua punya cuy. Dan ini ngebuat nanti si tampilan depan ini lebih jelas kelihatan ya. Dan ini apa nih? Oke, ini kayaknya nanti ini buat yang di sini ya. Oke, siap lah ya. Siap. Oke. Lalu mic-nya, kita simpan dulu mic-nya, kita buangin aja dulu plastiknya. Ini ngerusak frame ini begini ini. Lalu kabel USB-nya ya. Oke, kabel USB-nya terpisah begini cuy ya. Kabel USB-nya dia masih menggunakan USB power type A, dan panjangnya ini kok cuma 2 meter ya cuy ya. Ini pendek sih menurut gua. Kalau 2 meter kurang ya, kurang. Serius, kalau misalkan lu harus pakai mic ini minimal lu harus pakai 2,5 meter sampai 3 meter. Ini menurut gua pendek. Ya tolonglah ini kayak perpanjang ini mic ini. Karena kalau misalkan CPU kita di bawah sana ya, misalkan ini contoh meja dan ini CPU di bawah sana, ini kurang pasti, serius ini kurang banget. Masa kita harus beli kabel lagi gitu kan? Tolong di extend lah, mungkin sampai 3 meter ya. Karena untuk begitu minimal rata-rata kita 3 meter, lebih bagus tuh sampai 5 meter. Karena semakin jauh juga kita semakin fleksibel ya. Kita akan ke bawah-bawahin dulu plastiknya. Dan kita akan langsung rakit aja ya. Rakit aja di sini, coba. Oke, ada yang betul nggak? Ada yang gimana? Begini kah? Oke, jadi oh iya, langsung cuy. Dia langsung, nggak harus kita buka lagi. Jadi kita cuma langsung diputer aja begini ya. Set, tinggal diputer aja. Dan ya, begini. Nanti posisinya di bawahnya penguncinya cuy. Bawahnya pengunci ya. Jadi kalau misalkan nanti posisinya lu pengen misalkan begini nih, di posisinya pengen begini, lu tinggal kencengin yang bagian bawahnya ini. Nah, di posisi awal seperti ini, nanti kunci atas seperti ini. Dan nanti dia tampilannya kayak gini ya. Tampilannya kayak gini. Lalu kalau misalkan lu pengen masukin ke si tripodnya, longgarin dulu. Dan ini besi ya. Si metal arm ini besi juga, sampai ke putarannya pun besi. Jadi lu nggak khawatir nanti takut patah atau kayak gimana. Langsung masukin aja di sini. Nah, kayak gini ya. Set. Nah, begini. Oke, dan dia ini kokoh cuy. Jadi mau posisi lu nggak harus diubah-ubah lagi. Begini aja juga dia udah langsung kokoh ya. Tapi seperti biasa kita akan naikkan. Nah, ini baru enak. Oke, jadi nanti posisinya tetap lu ngobrol langsung di bagian depannya ini ya. Jangan lu ngobrol di sininya, nanti nggak akan kedengeran. Oke, jadi di bagian depannya ini lu ngobrolnya ya. Kalau ini sih sebenarnya hanya untuk cadangan aja. Jadi lu harus wajib simpan karena untuk ada beberapa nanti dudukan si sebutannya tuh murnya itu harus pakai yang begini. Jadi simpan aja, ini nggak kepake sekarang.
Dan nanti kita bakalan cobain langsung colok di PC ya. Plus juga nanti akan ada hasil editannya gimana sih kualitas dari si NYK Clio ini, oke? Nah oke cuy, ya ini adalah kualitas suara dari NYK Clio ya. Dan kalau misalkan gue lihat nih dari tampilan si Audacity-nya ini ya, dia sama sekali nggak ada noise, jadi bener-bener sangat rata banget. Jadi ini gue umpamain kalau misalkan gue diem, nah, dia ini nggak kerasa ada suara nginging atau suara listrik begitu cuy ya. Ya kalau misalkan kalian ngedengar suara kayak getaran angin, karena di sini gua pasang AC plus juga dengan si lampu gue ini memang dia kayak ada kipasnya begitu cuy ya. Nah, tapi kalau misalkan so far menurut gua noise-nya ini benar-benar sangat minim banget ya. Jadi lo aman banget, nggak harus ada suara listrik kayak gitu. Nah, cuman di sini ya gua set volumenya itu di angka pukul 1 nih. Gua set volumenya di angka pukul 1 di sini sampai angka pukul 2. Tapi nih kalau gua lihat di indikator si Audacity-nya ini, volumenya ini agak kurang nge-up gitu. Jadi dia ini agak sedikit kurang ya. Nah, karena apa? Karena di sini si NYK Clio ini memiliki dual channel gitu cuy ya. Berbeda dengan si mic yang pernah gua review kemarin ya. Itu dia hanya satu channel, jadi volumenya jelas dia bakalan lebih tinggi dibanding yang dia ini dua channel. Lalu kelebihannya apa nih kalau misalkan dual channel meskipun volumenya sedikit? Jadi di saat lu nanti editing, buat misalkan buat podcasting ataupun kayak buat video-video kayak gini, begitu diedit suaranya tuh bakal lebih jauh powerful lagi, lebih bagus lagi. Nah oke, selanjutnya di sini gua bakal tes kalau misalkan volumenya full, kira-kira ada perubahan jauh nggak sih ya? Nah set, nah ini di volumenya full ya, volume full dan jaraknya masih di 10 jari, di segini. Dan gue lihat sih memang ada sedikit peningkatan ya, cuman dia nggak terlalu yang kentara banget gitu. Dia peningkatannya hanya sekitar 10% sampai 20%-an. Nah, ini kalau misalkan jaraknya di gue deketin, di sini dia lumayan agak sedikit tinggi. Tapi nggak akan mungkin juga kita harus selalu ngobrol jaraknya sedikit ini. Paling enak kan jelas jaraknya sekitar 15 jarian. Ini yang paling enak banget sih gini sih. Tapi kalau misalkan gue lihat di sini memang volumenya agak sedikit kurang. Nah, masalahnya di saat lu nanti pengen live streaming gaming menggunakan OBS dan lu menggunakan mic ini, lu harus mau nggak mau nambahin lagi filter gain di Streamlabs OBS ataupun di OBS-nya untuk menambah si volume dari si mic-nya ini lagi. Oke, di sini gua bakal balikin lagi volumenya di angka jam 1 ya. Nah, ini adalah volume di angka jam 1. Kalau misalkan gua kurangin di volumenya di angka jam 8 ya, jam 8 segini. Ini malah dia kecil banget. Gua takutnya nanti lu kayak gimana gitu. Tapi jadi gua saranin lu volumenya di mau angka pukul berapa ya? Pukul 4 mungkin ya. Nggak terlalu full banget. Jadi kalau misalkan lu bisa perkirain ini di angka 90%-an ya. Nah, selanjutnya gua bakal cobain untuk masalah echo-nya nih. Oke, siap. Nah, ini echo-nya gua angka jam 2 lah ya. Dan kita akan tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri acara, kami persilakan untuk mengambil makanannya di arah prasmanan dan jangan lupa untuk cuci tangan dan disimpan kembali untuk piring-piringnya di tempat yang telah kami sediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu untuk masalah si echo-nya. Meskipun si gue ini jarang banget menggunakan si echo-nya cuy, karena ya untuk live streaming game kapan sih ada orang yang pakai echo, kecuali kalau lo memang yang suka karaoke online ataupun pakai Smule begitu kan, lo masih cocok banget pakai si echo-nya ini biar nambah si gemaannya lagi gitu dan lebih hidup lagi lah si power si vokal lo. Nah oke, selanjutnya gue bakalan ngetes untuk masalah hasil di editingnya kayak gimana nih, apakah bisa sebagus yang dari episode kemarin atau malah jauh lebih bagus karena dia ini memiliki dual channel. Oke, kita akan langsung tes menggunakan satu narasi ya cuy. Oke, hari itu gua bersama Johan pergi ke suatu gunung dan gua melihat ada sesosok wanita berambut pirang dan dia menggunakan pakaian bertransparan. Kami serentak semuanya kaget dan Johan langsung menyampiri wanita itu. Kita sebut saja wanita itu bernama Kunti. Kunti umur 18 tahun, lahir di Pandeglang 20 Februari 1995. Usia sekitar sekarang ya bisa kalian hitung-hitung sendiri untuk masalah usianya. Tapi menurut gua Kunti ini benar-benar sangat cantik sekali cuy. Nah itu untuk masalah kualitas editingnya. Dan kita akan loba matiin lagi set. Dan ini kualitas yang enggak dieditnya lagi. Nah menurut gua sih untuk masalah si dual channel ini mungkin bisa dioptimalkan lagi. Dan nanti dulu bisa dengerin masalah kualitas hasilnya. Oke, sekarang gua di sini bakal nyobain omnidirectionalnya ya. Jadi kita akan langsung angkat mic-nya set. Nah, ini untuk tampilan di depan yang memang kita front vokal yang kita langsung putar aja nih, tes di samping
tes, dan ini di belakang, dan ini kita di samping lagi, dan ini kita ada di depan. Nah, jelas dari tampilan si Audacity-nya aja ini yang paling jelasnya itu ada di depan ya cuy, ada di depan, dan ya lo harus ngomong di depan ini kayaknya, karena dari volumenya aja lo ngomong di depan dengan jarak segini agak sedikit kurang. So nada bicara lo harus lebih tinggi lagi begitu cuy, harus lebih keras lagi. Dan yang udah pasti ini jangan terlalu jauh banget sih kalau menurutku. Jadi ya mungkin maksimal di 10 jarian baru ini bisa oke ya. So oke, mungkin sekian aja untuk review gue tentang si mic Clio dari si NIK ini cuy. Menurut gue ini sangat worth it banget. Jelas ini worth it banget karena apa? Selain harganya murah ya, kualitasnya pun dia udah dual channel. Jadi ini cocok banget buat kalian yang memang suka editing dari segi masalah vokal dan lu pengen yang dual channel gitu kan. Terus juga dari masalah kelengkapan di saat lu ngebeli ini, karena dia udah set gitu cuy ya. Jadi lu nggak harus beli lagi yang namanya si pop filter, terus si stand arm yang lain-lainnya gitu. Ya ini udah sangat worth it banget. Dan yang udah pasti nih, kalau misalkan lu nggak gercep, ini udah pasti nanti lu kehabisan lagi. So langsung aja cek link di bawah dan langsung check out aja si mic-nya ini, oke? Dan jangan lupa dan kemudian pada waktunya hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya Budiman. See you next video. Bye bye.